Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kalau kemarin udah nonton top 5 pass rusher musim 2020, nah seperti biasa abis itu kita bikin top 5 rookie. Sekarang defensive line ya. Defensive line draft prospect di 2021 draft nanti, karena kita udah sebulan lagi menuju draft, yang berarti ini masa depan tim kalian ini ada di tangan GM tim jagoan kalian. Nah, kalian kenal nggak GM tim kalian? Nah, siapa nama GM tim jagoan lo? GM dari Los Angeles Rams namanya adalah Les Snead. Nah, yang berani tidak mengambil number one pick untuk beberapa tahun sebelumnya sampai itu, sekarang. Berarti lu termasuk gambling itu. Berarti hari pertama lu lanjut tidurnya sampai siang sampai tahun 2023 ya? Gua kerja aja sih sampai 2023. 2023. Gila, lama juga. Nah, pokoknya selama NFL draft sampai tahun 2023, first round di hari pertama gua kerja aja udah, enggak ngapain. Enggak nonton. Nah, sekarang nih Jul. Oke. Ya. Jul, nama GM lu siapa? GM jago lu kan Packers. Nah, nama GM siapa? Ini sering dielu-elukan nih sama fans Packers, terutama tahun lalu. Siapa namanya? Waduh. Pas Brian Gutekunst. Wow, Brian Gutekunst. Tahun lalu dielu-eluin soalnya 15 Jordan Love, Pak. Sama nggak ngedrop weapon ya. Nah, yaudah, kalau GM tim gue namanya Kevin Colbert. Nah, dia emang udah terkenal suka ngambil WR yang orang nggak tahu siapa, tahu nih bagus siapa nih. Nah, tapi ya musim ini prioritasnya cari OL sama RB. Nggak tahu deh, RB tahu ambil Najee atau Travis. Lihat aja ntar. Yaudah, katanya mau OL. Kalau gue sih maunya OL, RB mantar aja nanti. Habisnya gue kalau gue sempet dapat info sedikit. Katanya justru WR dan RB yang memimpin liga di stats itu diambilnya abis first round. Nah, jadi nyantai aja, yang penting first roundnya OL dulu lah kalau tim gue. Nah, yaudah kalau gitu nggak bakal lama, langsung aja kita mulai aja. WR di first round. Kenapa? Makanya Packers nggak perlu ambil WR di first round. Ambil siapa? Di second round. Oh, ya. Nah, kalau gue tanya dikit sebelum mulai, Packers kalau lu pengennya Packers ambil siapa di first round? Gue pengennya ngambil linebacker sih. Linebacker ya? Kayak inside linebacker gitu. Karena selama udah bertahun-tahun jelek banget kan, tapi kayaknya bakal, kalau nggak ngambil offensive line, ngambil cornerback sih. Buat cornerback. nemenin ini, buat nemenin Zadarius Smith ya. Oke. Cornerback buat apa? Jadi nomor 2-nya Jair Alexander, biar bukan Kevin King yang jadi gara-gara liability dia. Pas kemarin di NFC Championship game pas lawan Tampa Bay kan liability banget kan dia. Iya, betul. Inilah jadi cadangan aja, maksudnya jadi rotational player. Jadi kita ada rookie yang main di posisi cornerback 2. Oke. Nah, tapi kayaknya offensive line sih. Oke. Karena kalau Packers nggak makan kalau nggak offensive line. Nah, kalau tim lu apa lagi butuhin kalau tim lu nih? Kalau tim gua mungkin sekarang lebih butuh ke defense ya, soalnya kan banyak dari beberapa defensive back Rams udah banyak yang cabut ya karena free agency. John Johnson, terus Troy Hill juga cabut. Jadi gua rasa priority-nya Rams harusnya sih di second round carinya safety ya, soalnya memang safety lagi banyak yang bolong. Itu sih. Itu pas gua tau John Johnson pergi, wah gila, itu huge loss sih. Lumayan gede sih itu. Iya, loss banget. Iya. John Johnson terus Troy Hill. Padahal John Johnson lumayan loh sebenarnya. Bagus tahun lalu. Tahun lalu bagus banget. Makanya jadi yaudah, kalau gitu gak pakai lama deh, langsung aja kita mulai top 5 DL ya. Nah, ini gimana nih? Kalian listnya DL-nya mau digabung jadi satu, defensive tackle sama defensive end-nya apa dipisah?
Gue gabung sih. Gabung ya? Oke. Iya. Gue juga gabung sih, jadi defensive tackle sama defensive end gue gabung. Oke, berarti udah kalau gitu dari Noah dulu deh. No, nomor 5 lu siapa? Nomor 5. Jadi nomor 5 gue bakal taruh defensive tackle ya. Defensive tackle-nya gue bakal taruh sebenarnya juga listnya banyak ya. Maksudnya dari defensive tackle pun di talent-talent juga banyak. Jadi gue nomor 5 gue bakal taruh Levi Onwuzurike dari University of Washington. Nama siapa? Levi? Kalau dibaca Inggrisnya Levi ya, tapi sebenarnya Levi sih. Jadi Levi Onwuzurike. Oh iya. Iya. Kenapa emang rada susah sih dari University of Washington karena gini. Dia tahun 2020 dia kan opt out ya. Dia sisanya walaupun dia opt out, cuman dia dipanggil ke Senior Bowl. Jadi kalau misalnya ada pemain college dipanggil ke Senior Bowl, berarti ya dia diakui lah walaupun dia opt out gitu. Dan dia tuh sebagai ini ya, untuk sebagai run defense dia tuh bagus, solid lah, dia solid run defender. Dia tuh apa namanya, launch kakinya, footwork dia tuh, first step dia tuh bagus banget. Jadi dia tuh bisa jadi kalau misalnya dia launching buat gerakan buat rushing run defense tuh bagus banget. Cuman dia tuh masih struggle, si Levi Onwuzurike itu masih struggle buat misalnya one on one sama offensive lineman. Jadi dia si Onwuzurike itu lebih cocok sebagai run defense, bukan sebagai passing defense. Makanya secara statistik di musim 2020 sacks-nya dia tuh nggak banyak di college. Jadi dia tuh lebih tipikalnya Levi Onwuzurike itu lebih tipikal kayak disruptor gitu loh. Jadi dia tuh bukan yang tipikal pemain yang producing stats yang kayak sacks, tackle for loss, atau forced fumble. Dia bukan tipikal yang seperti itu, tapi dia lebih presence-nya dia di defensive lineman tuh ya sebagai disruptor. Jadi presence-nya dia tuh udah cukup menakutkan bagi quarterback untuk menghindari dia. Jadi Onwuzurike tuh lebih tipikalnya seperti itu. Dan juga kan karena disruptor tipikalnya tadi, stats dia nggak banyak ya. Jadi dia tahun lalu 2019 kan dia opt out. 2019 dia main 13 game, sacks-nya cuma 2, tackle for loss-nya tuh 8 kali, dan tackle-nya 45 kali. Secara statistik emang nggak begitu wah lah. Tapi kalau secara presence dia sebagai defensive tackle, dia tuh ya bagus gitu loh. Dia bisa bikin, mungkin kalau ada statistik quarterback pressure, QB pressure ya, mungkin bisa gede, tapi gue belum banyak nemu statistik dari QB pressure-nya si Onwuzurike. Dan di tahun 2018 Onwuzurike ini dia itu primary replacement-nya dari defensive tackle-nya Tampa Bay Bucks saat ini, Vita Vea. Jadi langsung sama coach Jimmy Lake itu, nah ini Onwuzurike, nah lu gantiin Vita Vea lu, badan lu gede, tapi presence, sebenarnya kalau secara badan, secara tinggi Onwuzurike nggak terlalu tinggi ya, cuman karena memang dia secara berat gede juga, mungkin ya tipikalnya mirip Vita Vea, jadi presence dia Onwuzurike di Huskies, kan namanya Washington Huskies ya, itu udah cukup ya bikin quarterback itu ngeri lah lawan kalau misalnya di sack sama dia. Jadi makanya presence dia udah cukup bagus, makanya gue taruh di nomor 5. Oke. Sip. Sekarang Jul, lu siapa nomor 5? Gue di nomor 5 ada dari University of Washington juga. Tapi bukan Levi Onwuzurike. Gue ada Joe Tryon yang dia main sebagai defensive end. Defensive end ya? Okay. Yeah, some people would argue he's a linebacker sih, tapi I think dia bakal mainly line up sebagai inilah. Kalau di 3-4 ya dia jadi outside linebacker-nya yang ngerush gitu. With his hands on the ground. Nah, dia di Washington cuma main 1 tahun sih. Tapi he has shown potential yang menunjukkan bahwa dia bisa successful gitu sebagai edge rusher, karena frame dia sendiri sama terutama length dia dan athleticism dia itu tipikal banget buat edge rusher yang
successful gitu. Dan juga dia he has very high motor, kayak dia nggak give up on plays. Terus juga maksudnya mungkin disuruh lawan offensive tackle yang lebih gede dari dia nggak takut gitu, dan masih bisa mau compete lah, get physical with the bigger offensive lineman gitu. Cuman ya dia ini sih masih, karena ya mungkin juga cuman pernah start 1 tahun, masih banyak improvement yang dia perlu lakukan, terutama di tekniknya dan sama inilah different moves yang different techniques yang ini defensive and perlu gitu, karena ya kan nggak bisa asal bull rush doang kan, perlu ada different hand movement, terus juga leveraging your hand placement. Kalau kita kemarin ngomongin offensive lineman ya, di defensive line, whether you're a tackle or a edge rusher ya, you also need to be able to put your hands di bagian-bagian tertentu di mana you can gain more leverage gitu, karena ngedorong offensive lineman kan nggak cuma dari your power doang gitu. If you have power tapi you don't have the leverage, ya lu bakal kalah juga. And itu ya ini maksudnya dari teknik juga, recognizing where to put your hands. Terus kayak emang it happens in a split second gitu kan when you're rushing, tapi you need to be able to kayak be aware gitu, kayak lu taruh tangan di mana, nggak asal taruh tangan di badan dia, di random parts of the body gitu, of your opponent's body gitu. Dan itu sesuatu yang si Joe Tryon ini masih perlu improve gitu. Tapi bagusnya sih dia ini, maksudnya he has the athleticism and flexibility to run and turn a corner gitu. Jadi bend dia bagus to go around offensive line to get to the quarterback. Cuman ya dia perlu ini aja sih, increase his consistency saja, terutama gara-gara ya dia di season kemarin juga nggak main kan. And I mean he has the whole year to train for the draft gitu. Tapi ya kita nggak tahu dia improvementnya dari pas di 2019 ke 2020 gimana gitu. Tapi ya di 2019 sendiri dia had 8 sacks, jadi ya not bad lah, maksudnya di tahun pertama dia starting and his only year starting gitu. So gue taruh dia di Oke. Itu tadi kelimanya. No, peringkat 4 lu siapa? Peringkat 4 sebenarnya case-nya menarik ya. Gue sebenarnya defensive end atau edge rusher itu sekarang talentnya lagi banyak banget. Yang projected buat di first round pun juga cukup baik. Cuma ada ya beberapa talent yang bisa diambil lah di first round. Jadi untuk nomor 4 gue akan pilih Jalen Phillips from University of Miami. Jalen Phillips dari Miami. Oh ininya ya temannya Gregory Rousseau yang jadi best ini ya, best prospect ya kalau banyak dari mock draft ya. Iya, technically bukan teman sih, mungkin teman kampus iya. Teman kampus, tapi sebenarnya si Jalen Phillips ini transfer dari UCLA. Oh transfer. Iya transfer karena Gregory Rousseau itu di tahun 2020 dia entah opt out atau apa ya. Pokoknya 2020 dia nggak, secara statistik nggak main ya. Dia opt out ya. Dia opt. Jadi 2020 Rousseau itu opt out. Nah, Miami Hurricane ngambil, maksudnya UCLA transfer Jalen Phillips ke University of Miami. Sebenarnya kalau misalnya ada 2 orang ini main ya, Gregory Rousseau sama Jalen Phillips, itu edge rusher mereka tuh maut, man. Maksudnya kalau misalnya Gregory Rousseau main, terus juga Jalen Phillips beneran bisa main sebagai edge rusher dua-duanya di ujung-ujung, itu emang bakal menjadi defensive lineman yang cukup mewah lah di edge rusher-nya di level college. Karena secara physicality dia tingginya 6'5", itu tinggi, maksudnya dia tuh juga maksudnya secara atletis, terus dia punya size, punya speed, atletism juga, dan strength dia tuh bagus banget tuh sebagai top quality defensive end. Dan udah physicality-nya bagus ya, physicality-nya atletis gitu. Dia juga disruptif gitu sebagai edge rusher. Jadi nggak cuma presence-nya dia tuh bikin offensive lineman tuh kewalahan,
secara statistik pun juga proving himself as he one of the top contender as defensive end gitu sebagai top talent. Jadi gue rasa Jalen Phillips mungkin kalau misalnya nggak ditransfer ke Miami, case-nya bakal beda. Tapi ya mungkin kalau nggak ditransfer ke Miami ya, mungkin case-nya bakal beda. Dan kalau misalnya Gregory Rousseau nggak opt out dan mungkin kalau misalnya main pun juga case apa sih namanya, stoknya si Jalen Phillips itu nggak mungkin bakal bisa setinggi ini. Karena Gregory Rousseau opt out, jadi yang defensive end yang primary-nya si Jalen Phillips, jadinya secara statistik dia dapat 45 tackles, 8 kali sacks, 1 intercept, dan 3 pass defended. Guys. Itu untuk ukuran defensive end level college ya, itu bagus loh. Maksudnya ya nggak ya kita nggak perlu terlalu expect statistik level college itu bakal sama kayak NFL. Cuman 45 tackles dan 8 kali sacks as defensive end level college ya, itu udah bagus banget lah. Jadi gue pengen naruh Jalen Phillips di nomor 4. Nomor 4, oke deh. Jul, nomor 4 itu siapa? Nomor 4 gue juga sama sih. Gue ada Jalen Phillips juga. Ya jadi kalau backstory tentang Jalen Phillips, tadi si Nufa udah bilang dia transfer dari UCLA. Jadi si Jalen Phillips ini emang dia high school main di UCLA, and he was a very highly recruit gitu in college. Malah justru coming into college dia lebih high rated daripada Chase Young sebagai defensive end. Tapi cuman di UCLA karir dia nggak terlalu berkembang. Dia total 2 tahun kalau nggak salah cuma ada 10 sacks, terus dia sempat retire for a bit di 2018 gara-gara dia ada concussion 2 kali, terus ada beberapa cedera, salah satunya yang lumayan signifikan dia ada wrist injury, terus ada kayak 3 tulang yang perlu dioperasi lah kalau nggak salah ya. Jadinya ya itu dia mesti dia sempat retire bentar gitu, tapi he came back to football, terus dia transfer ke Miami. Nah di 2020 ini dia main gitu, walaupun in a shortened season he had 8 sacks gitu. Tadi kan udah di-mention juga ya sama Nuha. Well, Jalen Phillips sendiri kalau kita nggak ngomongin game tape-nya, he's a really good athlete. Maksudnya kayak dia kayak di Pro Day results-nya Miami yang baru berjalan minggu lalu ya. Si Jalen Phillips ini di measurement dia which is 6'5", terus beratnya 260 pound, dia lari 4,56 detik untuk 40 yard dash-nya. I mean kayak untuk orang segede itu that's very fast. Ya maksudnya athleticism-nya nggak perlu dipungkiri gitu, he's very explosive. Nah, si Jalen Phillips ini gue taruh di nomor 4 karena dia sebagai prospek, I would say he's quite pro ready gitu. If a team picks him in the first round, dia bakal inilah, maksudnya dari day one bisa contribute gitu. Dan dia ini not only is he explosive, dia juga fleksibel gitu. Jadi dia makanya bisa very smooth ganti direction pas ngejar QB gitu. Terus juga karena tangan dia he has good leg, ya itu yang gue tadi mention, dia he actually can use his arms to put leverage on the O-line gitu, dan itu membantu dia saat dia lari ngebelok kayak curving gitu di luar offensive line-nya. Terus juga ini sih dia he's aware of where the ball is gitu, makanya dia in the passing game and in the run game juga sama-sama efektif gitu, karena dia tahu bolanya ada di mana dan dia tahu what to do gitu in those situations. Dan ini sih, I mean given his mungkin lack of production ya di college, karena dia cuma main full atau yang produktifnya cuma 1 season, mungkin that's why dia agak sedikit underrated gitu, walaupun in the past 1 month dia
draft stocknya mulai naik gitu, terutama abis Pro Day dia ini. Mungkin dia tadinya di late first round, sekarang mungkin udah naik ke mid first round, dan juga mungkin udah mulai mendekati ke top 10, the first top 10 pick gitu. Jadi itu sih, walaupun ya menurut gue concern gue sendiri ini sih lebih kayak ke injury history dia di UCLA. Maksudnya he actually had 3 concussions. Tadi gue mentionnya 2 ya, tapi he actually had 3 concussions gitu kan. Ya, maksudnya once you get a concussion, it's very easy for you to get another one gitu. Dan the fact that he already had 3, walaupun di Miami nggak pernah ya, itu semua terjadi di UCLA ya, ada ini sih, ada ini concern lah di bagian itu gitu. Jadi mungkin that's why he still hasn't been talked to be in the top 10. Tapi he's a really good prospect sih, in my opinion. Oke. 4 sama, sekarang top 3-nya siapa? No, lu peringkat 3 siapa? Julian dulu deh, top yang ketiga. Jul, ketiga siapa? Ya, gue di nomor 3 ada ini yang tadi udah di-mention sama Noah, Levi Onwuzurike. Oke. Dari University of Washington. Kenapa? For me, he's the only defensive tackle in the top 5. Karena emang defensive tackle talent sendiri this season gak terlalu deep yang bagus. Maksudnya betul. Lebih banyak inilah prospek defensive end yang bisa diambil di top di first round gitu. Nah, Levi Onwuzurike ini juga tadi si Noah udah mention ya tentang dia, soalnya kan talk too much about him, tapi ya regarding his stats production, ya itu karena dia sebagai pemain tuh jarang di line up di luar guard gitu. Jadi dia biasa one on one-nya lawan center atau lawan center sama guard gitu. Jadi dia inilah lebih sebagai anchor di tengah-tengah gitu, untuk kayak biar pertama tuh plug the running lanes, terus juga to prevent the QB from running upwards gitu. Tapi ya ini sih, dia di role-nya itu very effective gitu, dan dia juga first step-nya from off the snap bagus gitu. Jadi dia bisa making plays for his defensive ends, biar they can penetrate into the QB pocket gitu. Tapi dia ini sih, satu concern-nya tuh dia kalau nge-rush, badannya tuh agak terlalu tinggi gitu. Jadinya gampang gampang sama offensive lineman. Kalau dia terlalu eager, dia gampang I'm gonna use this word a lot, tapi gampang di leverage gitu, karena terlalu tinggi, jadi terlalu gampang ke belakang gitu. Badan dia terlalu gampang untuk di push terlalu belakang, jadi akhirnya dia kalah gitu sama offensive line yang dia lawan. Tapi physically ya he's very twitchy and he's very explosive, terus juga tangannya cepat untuk ngeblok offensive lineman. Jadi ini sih, maybe ya itu something yang dia bisa dia itu bisa di-improve lah, the way he rushes gitu. Tapi tadi masih Moha udah mention juga ada Vita Vea, ya ini dia juniornya Vita Vea gitu di Washington, and maksudnya kalau dia bisa gedean badan dikit lagi, maybe he can be as successful as Vita Vea is gitu. I mean, we've seen kayak Vita Vea ini ya, maksudnya pas dia balik di playoff langsung disruptive banget gitu, dan defensive end-nya Buccaneers kayak JPP, Shaq Barrett langsung nambah effectiveness-nya cuman gara-gara ada presence-nya Vita Vea dong. And I think Levi Onwuzurike can give the same thing to any team yang ngedraft dia gitu. Also fun fact, dia ini high school teammate-nya Kyler Murray di Allen High School, Texas. Oke. Jadi dia udah biasa lah lawan Kyler Murray di practice, walaupun ya obviously Oke. Mungkin tackle kan ya. Oke, nah peringkat 3 lu siapa? Nomor 3 sebenarnya tadi kan Julian udah bilang ya, untuk prospek defensive tackle memang tidak terlalu banyak dan memang agak
cukup nggak terlalu deep, tapi gue mau ya at least ngasih satu nama lagi buat di defensive tackle. Jadi nomor 3 gue bakal taruh Christian Barmore dari University of Alabama. Apa tuh? Di 2020 nih Barmore ini dia tuh season itu agak mix ya, maksudnya upside down lah. On the positive side-nya si Barmore ini selama dia di tahun 2020 di Alabama tuh dia tuh as a presence of interior lineman ya, dia tuh emang dangerous lah. Dia tuh presence dia tuh udah berbahaya, dan untuk berbahaya dan sebagai interior pass rusher tuh presence dia tuh memang disruptif itu. Dengan size-nya yang 6'5", beratnya ya bukan almost ya, emang udah 300 pound lebih lah. Secara physicality-nya Barmore tuh udah ya orang udah ngeri lah ngeliat dia. Cuman on the negative side-nya si Barmore ini, dia tuh run defense-nya tuh malah jelek gitu. Run defense-nya jelek, dan karena physicality-nya pun juga gede juga, itu malah membuat gerakan dia tuh menjadi lambat. Jadi physicality itu lack of physicality karena mungkin karena presence dia gede, run defense-nya karena presence dia gede, jadinya run defense dia tuh nggak terlalu ke cover dengan bagus. Itu dari negatif side-nya di 2020 dia. Kan beberapa tim tuh udah ngasih ya judging lah istilahnya. Judging Barmore tuh ya harusnya tuh dia nggak perlu untuk declare untuk NFL draft. Mungkin dia bisa lebih main 1 tahun lagi. Biar Barmore ini lebih develop as a well-rounded player lah. Kan defense bisa, pas sebagai interior pass rusher pun juga bisa. Ada beberapa tim atau beberapa analis yang bilang, analis college ya khususnya, kalau dia mungkin stay setahun lagi, dia mungkin stoknya dia sebagai first round pick di tahun 2022 itu bakal jauh lebih gede daripada sekarang. Sebenarnya Christian Barmore proyeknya memang udah first round ya, walaupun memang mungkin bakal jatuhnya di late first round atau ya awal-awal second round. Cuman kalau misalnya dia stay, itu stoknya dia bakal jauh lebih tinggi lagi gitu. Karena di season ini waktu lawan playoff lawan Notre Dame sama Ohio State ya, dia tuh memang udah nunjukin improvement lah. Improvement dia tuh udah kelihatan untuk di run defense, dan ketika di run defense udah mulai ada improvement itu mulai ya stoknya si Christian Barmore mulai naik lah gitu. Barmore juga walaupun sebenarnya physicality agak lacky gitu ya, tapi dia cepat kok. Dia tuh cepat sebagai interior pass rusher ya. Itu ya presence dia udah berbahaya sebagai untuk ngeburu quarterback itu ya. Barmore tuh udah presence dia udah cukup lah gitu. Jadi memang tadi bahkan kalau di college dia kan main di Alabama ya, dia tuh komparasinya itu sebenarnya kayak Quinnen Williams atau mungkin kayak pokoknya defensive tackle yang lulusan Alabama lah, kayak Quinnen Williams yang sekarang di Jets, terus Jonathan Allen, terus juga Raekwon Davis juga yang di gue lupa Miami atau Raiders ya. Coba. Oh Raiders, sorry, udah di trade ke Raiders. Oh iya. Raekwon Davis. Iya. Udah di trade ke Raiders ya. Cuman concern gue memang tadi, kalau misalnya dia stay 1 tahun lagi lah at least. Dia kan di freshman kan dia redshirt ya. Freshman redshirt. Jadi ya technically dia sophomore, tapi sophomore udah bisa main di college karena dia redshirt kan. Coba kalau dia mungkin kalau dia stay 1 tahun lagi gitu, stok dia mungkin bakal lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin bisa projected top 10 pick. Kalau misalnya dia stay, tapi ya memang dia udah declare to be an NFL prospect. Ya jadi sebenarnya secara talent wise dia udah cukup oke. Cuman memang masih bakal butuh improvement ketika sudah masuk level NFL Pro gitu. Oke. Sip. Jo, sekarang coba nomor 2 lu siapa? Di nomor 2 gue ada Kwity Paye dari iya Kwity Paye nih, iya. Kwity Paye ya. Orang-orang namanya kocak ya? Mungkin pada bingung ya kenapa dia ada di nomor 2 gitu. Tapi Kwity Paye ini gue taruh di nomor 2 bukan based on college production dia, tapi lebih ke physicality dia. Dan
dia ini lower body twitch-nya bagus banget. Terus juga untuk size dia at 6'3", 271 pounds, he's very fluid gitu. Terus juga hand attack dia, pemakaian tangan dia untuk attacking the offensive lineman lawan dia itu very good gitu. He knows where to put his hands in the point of attack. And dia juga dengan physicality yang kayak gitu, di support juga dengan competitive drive dia atau motor dia gitu. Jadi ya dia maksudnya hustle banget lah. Terus juga he has very good pass rush instinct gitu. Jadi dia sendiri ini gue lihat-lihat ya mirip sama ini. Mungkin ini kayak trennya pemain defensive end dari Michigan gitu. Tapi dia mirip ini Rashan Gary yang sekarang ada di Packers, yang kayak baru breakout this season lah. Kayak mereka emang traits-nya coming out of college mirip-mirip. Kayak they have great physicality, tapi in the technique aspect agak kurang undeveloped. Mungkin bukan tekniknya, lebih kayak ininya lah, weapons-nya untuk ini variati weapons-nya untuk ngelawan offensive line itu masih agak limited gitu. Tapi ya they're very explosive, terus juga very physical gitu. Jadi Kwity Paye ini sih, maksudnya he has all the tools to be a very good defensive end gitu. Cuman ya tergantung yang ngedraft dia itu mau pakai dia kayak gimana dan develop dia kayak gimana gitu. Karena dia ditaruh di dalam pun juga masih bisa successful gitu. Jadi whether dia main di defense yang 4-3 atau 3-4, ya dia masih bisa contribute and be productive gitu kalau di develop secara benar ya. Gitu sih, makanya gue taruh dia di nomor 2 karena menurut gue potensial dia lumayan tinggi gitu, dan mungkin dia masih agak underrated and possibly mungkin bisa didapat di kayak pick 20-ish gitu. Menurut gue gitu sih. Oke. Nomor 2 lu sama Kwity Paye ya maksudnya. Kwity Paye. Iya, nomor 2 gue juga sama Kwity Paye dari, kalau ya bahasa Indonesia Kwity Paye. Kwity Paye. Ya, Kwity Paye from University of Michigan. Acara ini dong. Iya, kenapa? Pudidi ya? Iya, Pudidi. Kenapa? Kwity Paye. By the way, sebenarnya tadi Julian juga ada banyak ngomong ya tentang how good Kwity Paye is. Apalagi di tahun 2020, di season 2020 secara statistik, ya memang sebenarnya dia bagus ya. Mungkin karena abis itu dia entah cedera atau apa, gue juga agak kurang ngeh gitu. Tapi kurang ngeh. Mungkin memang statistik nggak banyak ya secara di tahun 2020. Tapi di 2020 sendiri pun dia waktu lawan University of Minnesota tuh dia multi-sack game. Jadi itu emang langsung 2 kali ya, multi-sack game-nya memang bagus lah gitu. Dan dia juga di season 2020 dia pass rushing udah improve lah. Dia ability buat pass rushing-nya itu improve. Dan dia tuh versatile, aslinya dia tuh versatile. Dia main sebagai interior bisa, sebagai defensive tackle, bermain sebagai defensive end pun juga bisa gitu. Tapi memang secara floor, memang secara ability dia memang lebih cocok bermain sebagai defensive end. Dia punya size, punya speed, athleticism juga punya gitu. Dan di 2020 tuh tekniknya tuh semakin bagus, semakin improve. Karena teknik dia tuh semakin bagus di 2020, makanya dia potensial itu gede banget. Potensial buat di first round pick ya, itu makin gede, stoknya makin naik. Bahkan di beberapa mock draft projected-nya dia tuh ya either di top 20 ya, banyak banget yang naruh dia di top 20. Bahkan bisa dibilang ya kalau misalnya dia as tackle, maksudnya diposisikan mungkin sebagai defensive tackle, maybe he could be the best defensive tackle in this draft gitu. Tapi karena memang dia projected-nya as defensive end, ya dia menjadi nomor 2. Terus juga kan ketika dia di junior year dia tuh balance sebagai pass rusher bisa, kan defense bisa. Makanya di tahun 2020 walaupun memang mainnya nggak banyak, tapi dia bisa statistik yang bagus. Jadi makanya gue pengen naruh dia di nomor 2, walaupun sebenarnya nomor 1
mungkin kalau misalnya dia apa sih namanya Gregory Rosau nggak opt out ya mungkin bakal lebih ini lagi ya, maksudnya bakal lebih top lagi. Tapi karena dia opt out, jadi stok dia tuh si Gregory Rosau tuh agak sedikit menurun dan QuickPay itu menyusul stoknya si Gregory Rosau ini. Jadi makanya stok dia makin naik si QuickPay ini. Oke. Nah, sebelum ke nomor 1, gue mau nanya deh, kan gue sempet nonton ininya apa? Pro Day-nya Penn State ya? Penn State atau ya? Penn State kalau nggak salah. Iya, Penn State. Jason Owe. Yeah. Nah, kok masukin Jason Owe? Apa dia masukin nanti Jason buat linebacker apa gimana? Kok masukin Jason Owe? Gue dulu deh ya. Yeah. Jason Owe menurut gue, kalau gue nonton, he's a really good athlete gitu. Kalau di tes, he's really good. Cuman kalau lu lihat di game kadang-kadang ini ya kayak non factor gitu loh. Oh, oke. You don't even notice he's on the field gitu. Dan kayak gak tau kenapa ya, he's just, kalau ada scout suka bilangnya he's just a guy gitu. Oh, kayak nggak ada productionnya gitu ya. Maksudnya kayak iya benar. It has really good. Cuman ini ada concernnya ya dia apa? Cuma look good in shorts gitu loh. Pas disuruh main jadi apa? Ya ini lu nggak ngerasain impact dia di lapangan gitu. Cuman kalau teammate-nya dia Micah Parsons ya beda cerita. Cuman gue masukin dia di linebacker. Makanya gue nggak mention di defensive end gitu. Karena menurut gue dia bakal lebih mainnya di linebacker kalau di NFL. Gitu. Cuman ya Jason Owe ini gue akui physically ya emang Jason Owe ya, sorry bukan Owe. Dia very very scary gitu maksudnya. Kalau nggak salah he ran 4.46 ya, 40 yard-nya ya atau lebih cepat ya. Kalau nggak salah ya, pokoknya cepat banget lah, especially for a guy his size gitu. Walaupun ya caranya pro day 40 yard dash, you can take it with a grain of salt gitu. Karena ya tiap sekolah cara measurement-nya beda-beda kan. Ya emang paling ultimate ya kalau di NFL Combine. Cuman ya kita tahun ini kan nggak ada NFL Combine. Tapi I mean for a guy his size ya tetap larinya cepet banget. He's very explosive gitu. Cuman yang itu takutnya concern gue, a team will draft him really high, tapi ntar dibilangnya bust gara-gara dia nggak ada productionnya gitu. Yes. Oke. Nah, jadi kenapa pertama Gregory Rousseau? Coba duluan. Siapa dulu? Noah dulu kali ya. Kenapa No? Gregory Rousseau. Oke, gue dulu ya. Gregory Rousseau, defensive end from University of Miami. Sebenarnya kalau misalnya as a talent wise ya defensive end Gregory Rousseau ini ya the best gitu. Apalagi di sempat di season 2019 Rousseau ini dia one of the best edge defender in the college pada tahun 2019. Even despite ini ya, walaupun si Gregory Rousseau tuh teknik di waktu itu di 2019 dia redshirt freshman. Oh, redshirt. Di tahun 2000. Ya, dia redshirt di 2019. Dia waktu 2019, season 2019, dia statistiknya 15,5 sacks dengan 2 forced fumble, 54 tackle dalam setahun. Ya itu ya sebagai talent wise memang ya the best lah. Tapi Gregory Rousseau banyak tim yang bilang source tim tuh bilang kalau misalnya Rousseau tuh agak overrated. Agak overrated daripada prospek yang lain. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang Rousseau tuh agak overrated karena ini ya mungkin downside-nya Gregory Rousseau ya. Dia tuh nggak sebenarnya sebagai pemain sebagai defensive end tuh nggak terlalu cepat. Nggak terlalu cepat dan nggak terlalu fisikal ya. Mainnya dia tuh nggak main fisik lah istilahnya. Nggak terlalu banyak main tangan atau pas segala macam. Bahkan ada beberapa tim atau beberapa tim tuh bilang kalau Gregory Rousseau tuh harusnya stay at least
setahun atau 2 tahun biar dia tuh bisa talent ready, maksudnya sebagai talent ready untuk NFL. Jadi di draft di NFL day one udah langsung bisa produce. Ada beberapa tim atau beberapa analis bilang seperti itu. Tapi kalau menurut Gregory Rousseau di tahun 2019 itu ya tadi gue udah bilang dia main 13 kali, sacksnya 15,5, tackle for loss 22, tackle 54 kali. Itu menurut gue udah cukup menjadi CV-nya Gregory Rousseau untuk menjadi top talent sebagai defensive end gitu. Tapi sebenarnya di tahun 2020 kan dia opt out nih si Gregory Rousseau. Development dia tuh bisa menjadi menurun ya. Maksudnya secara produksi, secara productivity bisa jadi bakal menurun karena dia nggak main. Dan posisinya di Miami kan unik. Maksudnya Gregory Rousseau opt out diganti sama Jalen Phillips. Jalen Phillips bagus di Miami, main di tahun 2020. Makanya stok dia naik si Jalen Phillips. Jadi kalau misalnya Gregory Rousseau main terus digabung sama Jalen Phillips, defensive lineman-nya itu bakal cukup scary gitu dengan presence dua orang ini. Iya, dan Gregory Rousseau tuh sebenarnya ya tadi karena bilang dia kayak overrated, banyak juga yang bilang dia tuh ya one year wonder. Karena di 2018 dia main cuma 2 kali dan nggak ada statistik yang wah gitu. Baru pada season 2019 itu dia tiba-tiba meledak bagus gitu. Tapi ya kayak gitu karena memang tekniknya cuma main 2 tahun di season 2020 opt out. Banyak yang bilang dia overrated karena memang banyak yang bilang dia overrated, one year wonder. Tapi gue rasa secara talent wise Gregory Rousseau memang layak kok untuk dinilai sebagai first round pick. Secara teknik dia bagus, di double team dia lewat gitu. Tekniknya bagus, pas passing move-nya bagus, getting off block itu keluar dari blocknya juga bagus. Jadi memang menurut gue agak butuh waktu buat Gregory Rousseau untuk adaptasi dengan skema defense di NFL. Tapi kalau bisa dia di draft sama tim yang tepat, Gregory Rousseau harusnya bisa menjadi top end atau mungkin bahkan di akhir season he could be the defensive rookie of the year, but ya kita nggak tahu siapa yang bakal ngedraft dia dan kebutuhan tim bakal seperti apa. Tapi memang Gregory Rousseau layak kok buat dijadiin top 10 pick. Bahkan top 10 pick Gregory Rousseau gue rasa layak untuk ada di posisi itu. Oke. Gue mau komen ya tentang Gregory Rousseau. Boleh sekalian. Karena he's actually not my number one. Oh, bukan nomor 1? Bukan. Siapa? He's not in my top 5. Oh iya. Ya ada orang lain. Siapa nih? Tapi ya gue mau komen tentang Gregory Rousseau. Boleh. Gue mau komen tentang Gregory Rousseau dan kenapa dia nggak gue taruh di top 5. Ini gue bukan kayak nyari sensasi gitu ya, tapi emang ini dari observasi gue juga. Terus juga ada banyak orang ya maksudnya kayak scout sama analis yang juga setuju gitu. Kayak karena tadi kan Nuha bilang ada banyak yang bilang dia overrated kan. Menurut gue bukannya dia overrated, well he is overrated, tapi maksudnya doesn't mean he's a bad player gitu. Cuman si Gregory Rousseau ini di high school dia tuh sebenarnya main banyak posisi gitu, tapi dia pertama mainly mainnya sebagai wide receiver tuh yang paling banyak, wide receiver sama safety. Nah pas jadi rekrut ke Miami dia designation-nya tuh defensive end / athlete gitu. Jadi sebenarnya posisinya masih belum tahu gitu, masih belum confirm di defensive end, tapi akhirnya dia mainnya di defensive end pas di Miami. Nah tadi si Nuha bilang dia 2018 cuma main 2 game, yaitu karena dia ankle-nya patah. Terus di 2019 he had kalau nggak salah 15 sacks ya. 15 sacks. 15 sacks. Nah itu cuman di sama kayak Chase Young gitu. Cuman ada concerns regarding 15 sacks itu dapat dari mana. A lot of it came from kayak clear sack situation gitu yang he didn't have to kayak work for it, yaitu emang salah di offensive line yang ngejagain quarterback lawan dia gitu. Terus juga yaitu di lawan dia di ACC sama out of conference games-nya banyak yang offensive line itu jelek banget gitu, terutama di game dia yang he had 4 sacks lawan Florida State. Well, Florida State tahun itu had like one of the worst offensive lines.
Jadi ada concern di situ gitu. Maksudnya dia sebagai pemain ya mungkin sebenarnya bisa dibilangnya one season wonder karena emang dia production-nya banyak, itu juga efek dari situasi yang dia hadapi gitu. Cuman ya doesn't mean he's a bad player. Kayak tadi gue bilang, dia secara teknik tuh bagus banget gitu, walaupun he doesn't have a lot of experience sebagai defensive end. Terus dia juga he's really pinter gitu, he has the feel. Jadi dia kayak inilah, ada natural instinct di mana dia tahu kapan harus kayak get off blocks, terus kayak gimana cara get off blocks, terus kayak what to do gitu. Dia secara insting he's very natural gitu. Cuman ya ini dia pertama badan dia nggak terlalu gede. He's just really tall gitu, 6'7". Terutama dibanding Jalen Phillips ya. Terus juga dia terlalu bergantung kepada movement yang based on speed. Jadi dia he tries to outrun the offensive line yang dihadapi, sama ini mengandalkan tangan dia yang panjang gitu. Cuman ya dia secara anchor, terus secara kalau disuruh kayak bull rush gitu kurang banget sih. Jadi ya that's why gue nggak taruh dia di top 5 gue. Menurut gue he's kinda overrated gitu, karena orang cuma liatnya kayak sacksnya banyak nih 15. Iya, sacksnya banyak emang. Tapi dia secara dari dianya sendiri banyak hal yang mesti perlu diimprove gitu for him to be successful di NFL gitu. Kalau misalnya dia di pick di top 10, ya ini sih ada chance yang kayak, lah ini kok di college productionnya tinggi banget tapi di NFL nggak bisa ngapa-ngapain gitu. There's a chance. Iya, betul. I'd be like that. Oke. Berarti menurut gue dia kurang pro ready lah makanya. Oke. Berarti nomor 1 lu siapa? Nih nomor 1 gue ada pemain dari Georgia namanya Aziz Ojulari. Iya nih gue sering denger nih. Aziz Ojulari. Iya gue tahu nih. Kenapa dia? Gue sering dia defensive end dari Georgia, dan ini maksudnya dia secara badan mungkin dibanding yang top 5 yang the other players in my top 5, dia yang paling kecil gitu, dan dia tingginya cuma 6'2", 241 pounds. Nah dia sebenarnya secara pemain posisinya tuh sama kayak Micah Parsons, tapi kenapa gue taruh dia di defensive end? Kenapa? Karena dia sebagai defensive end itu walaupun badannya kecil, he's really good gitu, dan dia dengan walaupun badannya kecil dan secara relatif tangannya nggak kurang pendek gitu dibanding yang lain, tapi dia bisa memakai badan dia yang kecil, jadi center of gravity dia lebih bagus, terus it allows him to kayak bend better than his peers, makanya dia bisa bagus banget gitu. Terus juga dia very explosive, dan dia ini dip and rip move-nya tuh deadly banget lah gitu. Maksudnya kayak offensive line yang line up lawan dia tuh sering ke ini kesusahan gitu. Terutama kalau lu tinggi banget, kalau disuruh lawan orang yang jauh lebih pendek dari lu kan susah kan. Iya. It's hard for you to get leverage karena lu lebih powerful dorong ke atas daripada lu dorong ke bawah gitu kan. Betul. Nah makanya itu si Aziz Ojulari bisa bisa sebagai defensive edge, dia successful gitu. Nah di SEC sendiri, SEC ya, ini yang conference-nya ada Alabama segala macam, dan of course banyak offensive line yang keluar dari situ yang bagus-bagus juga kan. Si Aziz Ojulari ini, dan dia sebagai redshirt freshman ya, di 2020 he led the conference in sacks, tackles for loss, and forced fumbles di SEC loh ini. Boleh. Makanya dia ini sih NFL ceiling-nya
tinggi menurut gue. Tinggi ya. Makanya gue taruh dia di nomor 1. Terutama dia juga underrated kan. Iya. Kayak nggak banyak orang ngomongin. Iya makanya. Iya benar-benar. Karena gue juga ya gak banyak orang ngomongin, cuman kalau gue cek di draft prospek yang lain suka masuk nih namanya Ojulari. Jadi wah lumayan ini juga ya. Lumayan shocking juga ya gak masukin Gregory Rose ya. Tapi ya alasannya valid lah ya. Valid sih komat gue alasannya. Jadi yaudah, kalau gitu itu top 5 defensive line draft prospect buat 2021 draft nanti. Nah gimana kalau kalian, komentar kalian, atau mau bikin top list, langsung aja tulis di komen yang nonton. Dan jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload, dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa 29 April. Iya betul. Hari Jumat sini. Hari Jumat pagi draft waktu Indonesia. Kalau Nuha nggak usah nonton. Sampai 2023 kan nontonnya, kadang nggak ada first round. Nah, buat lu yang punya first round nonton. Nah, karena menurut gua NFL selain match, draft itu juga penting karena masa depan tim lu tuh ada di rookie-rookie ini. Kalau misalnya bagus atau misalnya dapat steal kayak Brady, nah bagus. Atau misalnya ambilnya cepet atau jelek kayak Trubisky. Nah, ya udah. Bentar, Dil. Di draft tahun ini yang nggak ada first round selain Rams, terus Texans, Seahawks sama apa tadi? Texans. Siapa aja ya sekarang ya? Tahun ini Seahawks nggak ada kan kalau nggak salah. Seahawks nggak ada. Seahawks cuman nih, gua mau ngasih tahu ya. Tim yang draft picknya paling sedikit tahun ini adalah Seahawks. Mau tahu cuman berapa? Cuman 3. Bukan sih? Aduh. Udah nggak punya aset. Ya udahlah kalau gitu trade aja Wilson ya biar dapat draft picknya nggak? Betul. Iya ngapain? Cuman kemana? Ke Chicago Bears. Waktu itu gue baca di mana ya, katanya ini aja, Russell Wilson sama Jamal Adams di trade ke Jets. Nah tuh. Jadi biar dapat first round picknya Jets sama dibalikin ya? Pick yang dikirim pas buat trade ke Jamal Adams. Oh gitu. Iya dibalikin lagi. Bisa jadi dibalikin lagi. Nah ini kalau gue cek yang nggak ada first round ya bener. Texans gak ada, Rams gak ada, sama Seahawks gak ada. Wah, udahlah nih. Nah, jadi buat lo fan dari 3 tim itu udah tidur aja lah. Nah, ini Noah nih tidur aja langsung aja kerja dah. At least all 3 of those teams punya QBs. Nah, iya, at least ya. Ya tapi kalau tapi kalau misalnya Wilsonnya masih minta di-trade sama kayak Watson ke Texans, ya kita lihat aja. Nah, jadi udah kayak gitu. Kalau Rams sama Seahawks gue masih oke lah. Kalau Seahawks sih ya udahlah cuma 3. Tapi kalau tim gue sendiri Rams gue masih yakin bakal dapat steal draft. Cuman kalau Texans ya gitulah. Ya udah kalau gitu, thank you yang udah nonton, thank you yang udah dengerin di audio only di Spotify. Jangan lupa pencet follow-nya di Spotify. Nah, thank you udah nonton dan dengerin podcast. See you di podcast dan episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.